Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai materi teknologi DNA rekombinan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Syifa Firda Fauzia. Yang kedua ada Alvini Dwi Nur Andini. Yang ketiga ada Ananda Violita. Yang keempat ada Kania Dwi Amelia. Yang kelima ada Nadia Salsa Oktarina. Yang keenam ada Nadia Amelia. Yang ketujuh Musyafaatun Nadif Ulfia. Lalu yang kedelapan ada Ninda Rahma Suciati. Yang kesembilan Sonia Karlis Agustin. Yang kesepuluh Nur Islamiati. Dan yang terakhir ada Sri Safitri. Pada tahun 1922, insulin dari babi dan sapi atau yang dikenal dengan bovine insulin pertama kali digunakan untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Untuk mendapatkan berapa milimeter insulin, dibutuhkan banyak sapi dan juga babi untuk disembelih lalu diambil pankreas dan juga insulinnya. Hal ini tentunya menjadikan insulin sangat sulit untuk dilakukan dan juga harganya relatif mahal, maka insulin sulit dilakukan. Namun, pada tahun 1982, insulin manusia berhasil diproduksi dari bakteri E. coli dengan teknik rekayasa genetik. Nah, apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan merupakan teknologi pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam satu vektor sehingga memungkinkan untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme yang berperan sebagai sel inang. Nah, kemudian apa itu teknologi DNA rekombinan? Teknologi DNA rekombinan itu merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen secara buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Hasil percobaan Lederberg dan Tatum pada tahun 1946 menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Jadi, mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif atau tidak menghasilkan anak atau zuriat. Transfer DNA merupakan perpindahan DNA ke dalam bakteri yang dapat melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konjugasi, merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri yang lainnya yang disebut sel resipien, melalui kontak fisik antara kedua sel. Yang kedua dengan cara transformasi, di mana pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Dan yang ketiga ada transduksi, adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar rekombinasi DNA. Prinsip dasar rekombinasi DNA adalah menyisipkan gen yang mengkode sifat yang diinginkan dari organisme donor ke dalam DNA vektor, baik berupa bakteri ataupun virus untuk kemudian dimasukkan ke organisme tujuan. Contoh umum dari aplikasi rekombinasi DNA yaitu pembuatan hormon insulin dengan menggunakan bakteri E. coli atau Escherichia coli. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan hormon insulin dengan menggunakan bakteri Escherichia coli. Yang pertama ada isolasi gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia. Gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia dipotong dengan enzim restriksi. Yang kedua ada isolasi plasmid dari bakteri E. coli. Setelah itu, plasmid dari bakteri E. coli dipotong dengan enzim restriksi. Yang ketiga ada gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia yang telah dipotong, kemudian disisipkan ke plasmid dari bakteri E. coli yang juga telah dipotong. Yang keempat ada gen pengkode hormon insulin dari sel pankreas manusia dan plasmid dari bakteri E. coli direkatkan dengan enzim ligase, lalu terbentuk DNA rekombinan. Yang kelima, DNA rekombinan tersebut dimasukkan kembali ke bakteri E. coli. Yang keenam, bakteri E. coli yang telah dimanipulasi dikembangbiakkan lalu dipilih yang sukses dimanipulasi
untuk dikembangbiakan dalam skala besar. Yang ketujuh, bakteri E. coli hasil manipulasi menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya yaitu perangkat pembentukan DNA rekombinan. Yang pertama, ada plasmid bakteri, yaitu materi genetik berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri dan merupakan DNA selain kromosom. Yang kedua yaitu enzim restriksi, yaitu enzim endonuklease yang berfungsi untuk mengenali dan memotong DNA pada bagian segmen tertentu dengan jumlah 4-6 pasang basa DNA. Yang ketiga yaitu enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berperan untuk menyambung dua fragmen DNA. Yang terakhir yaitu sel bakteri. Sel bakteri itu sendiri yang merupakan organisme yang menampung DNA rekombinan dan kemudian mengekspresikannya sifat baru dari DNA rekombinan tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah teknologi DNA rekombinan. Nah, yang pertama yaitu ada teknik isolasi DNA. Pada tahap ini, DNA dari satu organisme akan diambil dan dipisahkan dari selnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu meliputi yang pertama, penyiapan sumber DNA, bisa merupakan mikroba virus sel tumbuhan atau hewan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemudian sel tersebut dipecahkan dengan menggunakan enzim atau secara mekanik. Yang ketiga, bagian dalam protoplasma sel tersebut kemudian akan diendapkan dengan salah satu teknik yaitu sentrifugasi. Hasil sentrifugasi akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan bawah yang merupakan fasa organik, lapisan interface yang berisi protein terdenaturasi, dan lapisan atas yang mirip air dan DNA. Lapisan DNA ini yang kemudian akan digunakan dalam tahap DNA rekombinan berikutnya dan akan mengalami proses pemurnian lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pemotongan DNA. Proses pemotongan DNA dapat dilakukan dengan enzim restriksi. Penamaan enzim restriksi berasal dari organisme asal ditemukannya enzim tersebut, seperti HOR1 dari bakteri Escherichia coli dan HIN3 dari Haemophilus influenza. Setiap enzim restriksi endonuklease mengenal sekuen pemotongan yang khas dan memotong DNA pada situs pemotongan yang khas. Lalu selanjutnya teknik memasukkan DNA, yaitu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup, sehingga DNA rekombinan tersebut dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan menjadi sifat yang baru. Lalu teknik menyambung DNA. Proses ini melibatkan enzim DNA ligase, di mana dua ujung DNA runcing akan disambungkan kembali untuk membentuk sebuah DNA rekombinan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari teknologi DNA rekombinan dalam ilmu pengetahuan maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan pangan, bahan pakaian, dan lainnya telah diproduksi dengan memanfaatkan DNA rekombinan. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, teknologi DNA rekombinan bermanfaat dalam pembuatan insulin manusia oleh bakteri E. coli untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada masalah dan solusi. Yang pertama, masalah kurangnya eksplorasi potensi dan biodiversitas, contohnya pada organisme laut, yaitu mikroba laut. Solusi, dengan teknologi DNA rekombinan dapat ditingkatkan nilai tambahannya untuk menghasilkan produk yang sangat prospektif. Secara garis besar, teknologi DNA rekombinan rekayasa genetika melibatkan penyisipan informasi genetika baru ke dalam organisme, seperti bakteri, untuk memberikan kemampuan baru. Mikroba laut dapat diisolasi gen-gen fungsionalnya yang menjadikan satu atau lebih enzim-enzim yang potensial yang dapat digunakan dalam media medis.